Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Karisma dengan NIM D1B1241167. Ya, baik. Pada pembahasan kita kali ini, saya akan membahas materi atau menyampaikan materi mengenai penerapan obat pada sel dan molekuler. Sebagai pengantar atau pendahuluan pada materi ini, yaitu obat bekerja dengan menargetkan molekul di dalam sel. Kemudian, jalur molekuler dalam sel adalah rangkaian interaksi protein yang memicu respon biologis. Kemudian, obat dapat mengaktifkan atau menghambat jalur molekul tersebut. Ya, jadi selanjutnya mekanisme umum pengaruh obat. Yang pertama ada yang dinamakan dengan agonis. Nah, agonis ini adalah obat yang mengaktifkan reseptor dengan cara meniru aksi ligan endogen atau molekul alami yang berkaitan dengan reseptor. Mekanismenya itu mulai dari mengaktifkan reseptor, kemudian memicu transduksi sinyal dan mengaktifkan jalur sinyal downstream. Contohnya, dopamin sebagai agonis reseptor. Dopamin tersebut dapat memicu respon yang terkait dengan pengaturan gerakan dan emosi. Yang kedua ada antagonis. Nah, antagonis ini adalah obat yang menghambat reseptor dengan cara memblokir aksi ligan endogen. Mekanismenya itu dimulai dari menghambat reseptor, kemudian memblokir sinyal, dan mulailah menghambat jalur sinyal tersebut. Contohnya, beta blocker sebagai antagonis reseptor. Beta adrenergik dapat memblokir efek adrenalin dan menurunkan tekanan darah. Kemudian inhibitor enzim. Inhibitor enzim ini adalah obat yang menghambat enzim dalam jalur biosintetis atau sinyal. Mekanismenya itu dari menghambat enzim, kemudian mengurangi produksi produk dan menghambat jalur sinyal tersebut. Kemudian yang keempat ada modulator kanal ion atau transporter. Mekanisme ini adalah obat yang mengubah permeabilitas membran sel dengan cara mengatur aliran ion atau molekul. Mekanismenya itu dengan mengubah permeabilitas membran sel menjadi menghasilkan pengaturan aliran ion atau molekuler, kemudian menghasilkan atau menjadi mengubah aktivitas sel tersebut. Ya, dengan memahami mekanisme umum pengaruh obat ini, ya kita dapat memahami bagaimana obat bekerja pada tingkat molekuler dan bagaimana obat dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Ya, ini merupakan contoh gambar jalur molekuler pada GPCR. Ya, dimulai dari aktivasi reseptor oleh ligan atau obat. Misalnya obat yang dipakai adalah adrenalin yang kemudian berikatan dengan reseptor, kemudian berikatan dengan reseptor GPCR yang berada di membran sel. Ya. Kemudian teraktivasi oleh G-protein, di mana reseptor GPCR ini yang telah aktif dan mengalami perubahan konformasi, kemudian menghasilkan G-protein yang aktif di sisi sitoplasma. Kemudian teraktivasi lagi, contohnya pada adenylyl cyclase ini ya, subunit alpha GTP seringkali mengaktifkan enzim ini yang berada di membran. Kemudian adenylyl cyclase ini mengubah ATP menjadi CAMP atau cyclic AMP. Kemudian terproduksi second messenger. Si AMP ini
berperan sebagai second messenger, kemudian menyebarkan sinyal ke dalam sel. Kemudian si AMP ini akan mengaktifkan protein kinase A. Kemudian teraktivasi protein kinase A atau PKA. PKA ini adalah enzim yang dapat memfosforilasi berbagai protein target di dalam sel, kemudian menyebabkan perubahan aktivasi protein seperti aktivasi enzim metabolik, perubahan transkripsi gen, aktivasi kanal ion, dan respon fisiologis sel. Kemudian terjadilah terminasi sinyal, di mana GTP pada subunit A dihidrolis menjadi GDP, yaitu menghasilkan subunit A inaktif dan bergabung kembali dengan beta Y. Kemudian si AMP ini dipecah oleh fosfodiesterase menjadi AMP dan mengakhiri aktivitas PKA. Jadi kemudian sistem itu kembali ke kondisi basal. Kemudian contoh jalur molekuler pada RTK, di mana dimulai dari pengikatan ligan atau obat. Jadi obat ini mengalami misalnya growth factor ini berikatan dengan dominan ekstraseluler dari RTK, kemudian menyebabkan dimerisasi atau dua RTK bergabung membentuk pasangan, ya. Kemudian terjadi autofosforilasi tyrosin, di mana dimerisasi dimerisasi ini mengaktifkan aktivasi tirosin kinase intriksi dari RTK. Kemudian tiap RTK ini memfosforilasi residu tirosin pada pasangannya yang disebut dengan autofosforilasi. Ya, jadi gambar yang menunjukkan fosfat ini terikat pada sisi intraseluler RTK. Kemudian rekrutmen adaptor protein, di mana fosfotirosin menjadi tempat dokin atau tambatan bagi protein adaptor seperti GRB2 atau growth factor receptor bound protein 2. Kemudian protein adaptor ini melakukan domain SH2 yang mengenali fosfotirosin tersebut. Kemudian teraktivasi jalur sinyal intraseluler, di mana protein adaptor ini merekrut yang namanya signalin protein. Kemudian RAS yang aktif memulai jalur sinyal MAPK atau mitogen activate protein kinase, kemudian ke tahap RAV, kemudian ke tahap MEK, dan terakhir ke tahap ERK. Kemudian terjadilah respons seluler, di mana ERK ini berpindah ke nukleus dan mengaktifasi faktor transkripsi dan menghasilkan ekspresi gen, di mana dari seperti proliferasi, diferensiasi, atau kelangsungan hidup sel. Kemudian terjadilah terminasi sinyal, di mana aktivitas RTK ini dihentikan dengan internalisasi reseptor, defosforilasi oleh protein tirosin fosfatase, dan degradasi di lisosom. Ya, kemudian ada target obat dan jalur sinyal. Misal ya, contoh obat salbutamol. Jalur molekulnya itu dari GPCR kemudian ke si AMP dan berakhir di PKA dengan target obat reseptor beta 2 adrenergik. Kemudian obat imatinib
yang jalur molekulnya itu dari RTK kemudian ke MAPK dan berakhir di proliferasi dengan target obat BCR sampai ABL tyrosine kinase. Kemudian sama juga dengan contoh obat idelalisib dan tofacitinib. Ya, jadi dapat disimpulkan pada pembahasan atau pembawaan materi saya kali ini bahwa obat dapat mengganggu atau memodulasi jalur molekuler sel untuk efek terapeutik. Kemudian pemahaman mendalam tentang jalur ini dapat menghasilkan pengembangan obat yang lebih efektif dan selektif. Kemudian pendekatan ini digunakan luas dalam farmakoterapi modern, termasuk kanker, imunologi, dan neurologi. Ya, jadi itulah pemaparan materi saya mengenai penerapan obat pada sel dan molekuler. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan pada materi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.